Inosuke menunjuk ke satu arah. Tapi Jiro bilang kalau mereka harus mengurus orang-orang di hadapan mereka ini. Inosuke berkata kesal, lebih baik langsung menebas mereka semua saja. Tapi Jiro jelas tidak setuju. Murata teriak kalau dia yang akan menahan rombongan ini. Bagaimanapun mereka adalah rekan-rekannya. Jiro segera menyeret Inosuke pergi yang masih berniat bertarung di situ dulu. Langkah keduanya terhenti pas dihadang satu pemburu iblis yang terlihat jelas benang-benang tipis di punggungnya. Tak jauh dari situ ada satu iblis wanita yang mengendalikan benang-benang laba-laba. Tangannya mulai bergerak dan pemburu iblis yang dikendalikannya langsung bergerak maju menyerang Jiro dengan brutal. Jiro menyadari raut muka kesakitan karena gerakannya seperti dipaksa. Datang lagi dua pemburu iblis yang juga meraung kesakitan. Mereka bilang digerakkan secara paksa sampai tulang-tulangnya patah semua. Mereka minta agar dibunuh saja daripada tersiksa. Inosuke melesat maju dan ngomong akan mengabulkannya. Jiro berteriak agar Inosuke berhenti dan mencari cara lain untuk menyelamatkan mereka. Si topeng babi berteriak kesal dan bilang, kalaupun dibiarkan, orang-orang ini juga akan mati karena rasa sakit. Satu ide terlintas di kepala Jiro. Dia berlari dan menangkap badan satu orang lalu melemparnya ke atas sampai tersangkut di dahan pohon. Jadi kalaupun digerakkan tidak akan bisa menyerang lagi. Inosuke berteriak keras dan mengerti. Dia melakukan hal yang sama. Lalu menyombongkan diri sudah melempar lebih tinggi dari Jiro. Ah maaf, aku tidak melihatnya. Saut Jiro-nya lagi menghadang serangan dari satu orang. Terlihat si iblis pengendali kesal karena bonekanya dihentikan. Dia lalu membuat kepala para pembasmi iblis yang dikendalikannya itu berputar dan mematahkan leher mereka. Jiro menatap sedih kekejaman yang terjadi itu. Inosuke merinding merasakan aura Jiro yang berubah. Keduanya segera berlari kembali. Dan kembali juga terhenti karena ada satu sosok besar menghadang. Inosuke berteriak, bagaimana mengalahkan lawannya ini kalau tidak ada kepala yang bisa ditebas. Jiro punya ide buat membelah badan iblis di depan mereka ini jadi beberapa bagian. Inosuke langsung maju tanpa mendengar lebih banyak lagi. Tapi serangan lawan cukup cepat, bikin Inosuke harus berguling untuk menghindar. Tahu-tahu muncul beberapa laba-laba kecil di badan Inosuke, dan dalam sekejap si topeng babi itu terjebak banyak benang laba-laba. Sosok besar itu maju dan melayangkan pisaunya ke arah Inosuke. Beruntung Jiro bergerak cepat menahan serangan tersebut. Jiro memukul di tanah dan nyuruh Inosuke naik. Si topeng babi itu menginjak kotak di punggung Jiro, lalu dengan gerakan cepat memotong dua lengan sosok besar itu sampai putus. Jiro mendorong ke atas agar Inosuke bisa melompat tinggi. Sementara di bawah, Jiro menebas dua kaki si iblis. Dari atas, Inosuke meluncur turun dan memotong badan lawan jadi dua. Iblis itu pun perlahan lenyap. Inosuke tiba-tiba berteriak keras dan bilang dia juga bisa melakukannya. Lalu meraih badan Jiro dan melemparnya tinggi. Jiro paham maksud Inosuke. Dia menoleh mencari posisi si iblis pengendali. Iblis wanita laba-laba kaget pas melihat satu bayangan meluncur cepat ke arahnya. Jiro siap melayangkan pedang. Tapi aneh, iblis yang tadi terlihat takut, sekarang justru tampak pasrah, seperti sudah berharap kematiannya. Terlihat kenangan akan dirinya yang sering disiksa oleh kelompoknya sendiri. Satu serangan mematikan Jiro berhasil dilakukan. Kepala iblis itu melayang di udara, tapi terlihat lega. Seolah inilah akhir yang sudah dia tunggu-tunggu. Jiro menatap saat terakhir lawannya itu dengan mata sedih dan kasihan. Kepala yang sedikit demi sedikit lenyap berkata pada Jiro agar hati-hati, karena di hutan ini ada anggota dari 12 iblis bulan. Jiro teringat kalau 12 iblis bulan adalah anak buah dekatnya Kipus Suci. Nona Tamayu juga bilang sampel darah mereka akan membantu penelitiannya. Jiro bergegas pergi. Meski situasinya jadi berbahaya, tapi dia punya alasan buat lanjut. Di bagian lain hutan, ada Zenitsu yang kesal campur takut karena tidak juga ketemu sama Jiro dan Inosuke. Dia dikejutkan sebuah suara dari belakang dan matanya melotot pas menoleh. Ada laba-laba dengan kepala manusia.
Zenitsu berteriak histeris dan langsung kabur dengan cepat. Bocah itu berhenti di sebuah lahan terbuka. Dia melihat ada pondok tergantung di jaring-jaring tipis dan banyak manusia yang tergantung juga tak berdaya. Dari pondok itu perlahan muncul sesuatu atau seseorang. Laba-laba besar dengan kepala manusia. Zenitsu jelas kaget dan ketakutan. Dia berniat kabur ke arah lain. Tapi si laba-laba kepala manusia itu bilang, percuma Zenitsu kabur, dan nyuruh bocah itu melihat ke arah telapak tangannya. Di situ ada bercak-bercak ungu dan benjolan seperti bekas kena sengat. Racun sudah masuk ke badan Zenitsu dan akan mengubahnya jadi laba-laba. Zenitsu berteriak histeris dan malah memanjat pohon, lalu menangis di dahan pohon tersebut. Ia meratapi nasibnya yang belum bisa berguna buat keluarga. Sekarang malah akan berubah jadi monster laba-laba. Zenitsu juga kaget pas mendapati rambutnya tiba-tiba rontok. Iblis laba-laba itu tersenyum sadis dan bilang, prosesnya sudah dimulai. Saking takutnya, Zenitsu jadi pingsan dan jatuh dari dahan pohon. Seperti sebelumnya, saat pingsan itu, seperti ada yang mengambil alih tubuh Zenitsu. Bocah berambut kuning itu memutar badan lalu melompat dan mendarat di tanah dengan aman. Beberapa laba-laba kepala orang langsung mengerumuni Zenitsu. Bocah itu bergerak menghindar, tapi segera berjongkok di tanah dan muntah darah. Racunnya sudah menyebar semakin banyak ke seluruh badan. Kesempatan itu dipakai sama puluhan laba-laba kepala manusia buat mengepung dan mengerumuni Zenitsu sampai tak terlihat. Tiba-tiba cahaya kilat terdengar dan ada ledakan dari badan Zenitsu. Dia mengambil ancang-ancang. Pernapasan petir. Si laba-laba besar merasakan bahaya, segera menghindar masuk ke pondok yang tergantung di atas. Zenitsu melesat cepat sambil menghindari serangan. Menerobos pondok dan juga memenggal si iblis laba-laba. Zenitsu menang, tapi badannya tetap terinfeksi racun. Dia jatuh di atas pondok dengan badan kesakitan dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Di tempat lain, Jiro dan Inosuke ketemu satu iblis wanita yang tampak lebih muda. Mereka berniat menangkapnya, tapi tahu-tahu muncul satu bayangan besar di atas mereka, meluncur turun dan langsung menyerang dua bocah itu. Jiro menyabetkan pedang ke lengan sosok besar, tapi terkejut karena jangankan terpotong, tergores pun tidak. Inosuke maju dan ikut menebas ke lengan satunya, tapi sama saja tidak ada efek. Jiro bergeser ke samping, memotong jatuh sebatang pohon besar yang menimpa si iblis bermuka laba-laba. Tak buang waktu, Jiro mengeluarkan jurus ke-10 dari teknik pernapasan air, coba mengakhiri pertarungan itu. Tapi iblis besar tersebut justru memakai batang kayu tadi buat menangis, sekaligus memukul Jiro sampai terpental jauh sekali. Dan sekarang, sosok besar tersebut mengincar Inosuke yang tertinggal sendirian. Di tempat Zenitsu yang meregang nyawa, tahu-tahu muncul satu wanita yang dari seragamnya, dia adalah pemburu iblis juga. Sementara Jiro mengeluarkan jurus airnya untuk mengurangi efek benturan karena jatuh dari ketinggian. Baru Jiro mau kembali ke tempat sebelumnya, dia malah melihat ada dua iblis di dekatnya. Yang anehnya, satu iblis sedang disiksa sama iblis lainnya. Iblis bernama Ryu, berwujud bocah, memegang jaring laba-laba dan bilang agar Jiro jangan ikut campur urusannya dengan sang kakak. Mendengar itu Jiro langsung teriak kesal, karena itu bukan cara yang benar bersikap pada saudara sendiri. Mendengar itu Ryu langsung melotot marah. Pas banget di belakangnya muncul satu orang dari pasukan pemburu iblis. Ryu melempar jaring laba-labanya yang dengan cepat mencincang tubuh pemburu iblis itu jadi serpihan-serpihan kecil. Jiro langsung sadar kalau lawan di depannya ini tidak akan mudah buat dihadapi. Sementara itu Inosuke masih bersemangat melawan iblis bermuka laba-laba. Dia mendaratkan satu pedang di lengan kanan lawannya, lalu memakai pedang satunya seperti memakai palu buat menambah daya dorong. Dan berhasil. Lengan iblis itu pun terpotong sepenuhnya. Inosuke berteriak keras, tambah semangat buat mengalahkan lawan.
Tapi iblis itu malah lari kabur dan memanjat ke atas pohon besar. Inosuke teriak agar lawannya itu turun dan menyelesaikan pertarungan. Tapi yang bikin kaget, ternyata iblis itu bukan kabur, melainkan mengulur waktu buat berubah wujud jadi 2 kali lebih besar dan lebih seram. Apalagi lengan yang terpotong tadi sudah kembali pulih. Inosuke melompat cepat ke arah belakang lawan dan mengincar bagian belakang leher. Tapi kulit lawannya itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Dan dalam sekejap Inosuke sudah babak belur. Kini kepalanya diremas kuat dengan tangan besar si iblis itu. Inosuke sudah tidak punya tenaga lagi buat melawan. Darah mulai terlihat dari balik topeng babinya. Terdengar sesuatu bergerak cepat. Dan lengan yang memegang kepala Inosuke itu tahu-tahu terpotong. Di situ sudah hadir Tomioka Gyu, pemburu iblis yang memakai Hiyori beda corak. Iblis besar itu menaung marah. Tomioka langsung mengeluarkan jurus tebasan air dan badan iblis besar yang keras itu terpotong jadi beberapa bagian. Tomioka Gyu punya teknik pernapasan air sama kayak Jiro. Bisa dibilang dia ini kakak seperguruannya Jiro. Di tempat lain, Jiro malah terdesak karena serangan Tiu yang cepat. Jiro berpikir kalau dia tidak bisa cuma bertahan dan menghindar saja. Bocah itu maju menyerang dan menyabetkan pedang. Satu benang laba-laba bersiap menghadang. Jiro dengan mantap berniat memotong putus benang tersebut. Pedang Jiro malah patah jadi 2. Jiro malah tak percaya senjata miliknya kalah sama benang tipis itu. Di tempat lain, Inosuke memandang takjub pada Tomioka yang bisa dengan mudah mengalahkan lawan yang tidak bisa dihadapi. Tapi bukannya berterima kasih, Inosuke malah berteriak menantang Tomioka untuk berduel. Pria cool itu cuma mengatai si topeng babi ini berisik sekali, padahal lemah. Inosuke tak terima dan terus berteriak. Dengan gerakan cepat, Tomioka mengikat badan Inosuke dan menggantungnya di dahan pohon. Sedangkan Zenitsu kini sedang dirawat sama wanita bernama Kanai Kocho. Dia memberikan suntikan penawar racun pada bocah berambut kuning itu. Jiro sendiri yang masih dalam situasi gawat. Dia bingung bagaimana bertarung dengan pedang yang patah. Di sisi lain, dia jadi merasa bersalah pada Hakane Suka yang sudah menempa pedang miliknya itu. Ryu mengeluarkan benang laba-laba dan membentuknya jadi perangkap laba-laba besar yang melesat cepat ke arah Jiro. Tahu-tahu Nezuko maju dan menerima semua serangan itu. Jiro yang panik langsung membawa Nezuko ke pinggir. Terlihat lukanya sangat parah gara-gara serangan barusan. Ryu kagum kepada Nezuko yang rela jadi tameng buat kakaknya itu. Jiro melihat marah ke arah Ryu, tapi tak disangka benang Ryu bergerak cepat merebut Nezuko. Jiro maju tapi tak bisa mendekat karena benang-benang tajam dari Ryu. Dia kaget karena tidak melihat Nezuko yang ternyata sudah terjerat dan tergantung di udara. Akan benang-benang dari Ryu kembali mengoyak tubuh Nezuko. Jiro menyerang babi buta, tapi semua jurusnya bisa ditangkis. Dia tidak menyerah, terus mencoba sampai tiba-tiba sebuah ingatan berkelebat di benaknya tentang sang ayah yang pernah menunjukkan tarian Dewa Api. Tanpa sadar, Jiro mengganti teknik pernapasannya dengan pernapasan ajaran sang ayah. Dan jurus airnya tahu-tahu berubah jadi api. Kini sabetan pedang Jiro bisa memotong semua benang Ryu. Dan bila pedang yang patah itu berhasil menempel di leher Ryu, Nezuko sendiri mengulurkan telapak tangannya dan tahu-tahu darah Nezuko yang membasahi benang-benang Ryu berubah jadi kobaran api besar dan merembet ke arah Ryu. Begitu tetesan darah Nezuko yang ada di pedang Jiro bikin senjata itu menyala terang dan memberi kekuatan tambahan. Satu sabetan cepat membuat kepala Ryu terlepas dari badannya. Ryu tanpa kepala itu ambruk ke tanah. Begitupun Jiro, karena teknik api barusan sangat membebani badannya.
Tapi Jiro langsung kaget karena aroma darah dari Ryu masih tercium kuat. Tahu-tahu badan iblis itu bangkit sambil membawa potongan kepala yang tersambung pakai benang-benangnya. Ryu bilang kalau kepalanya terlepas bukan karena pedang Jiro, melainkan dia sendiri yang memotong pakai benang miliknya untuk menghindari serangan Jiro sebelumnya. Mata Ryu melotot marah. Dia mengeluarkan benang miliknya yang sudah berlumuran darah dan nambah ketajaman senjatanya itu. Satu perangkap laba-laba besar diarahkan ke Jiro, siap mencincang habis tubuh bocah tersebut. Tomioka melesat cepat menghancurkan serangan barusan. Tidak berhenti, si iblis mengeluarkan serangan yang lebih besar dan lebih kuat. Jurus Tomioka bisa memotong-motong serangan kuat Ryu tadi, jadi serpihan-serpihan tak berguna. Baru iblis itu terkejut, tahu-tahu satu gerakan cepat Tomioka sudah menyambar batang lehernya. Jiro menghampiri Nezuko yang masih proses pemulihan. Dia merasakan sesuatu mendekat. Kocho rupanya berniat menebas Nezuko. Beruntung Tomioka dengan sikap menangisnya. Kocho bilang kalau tugas mereka adalah menebas semua iblis yang ada tanpa terkecuali. Tapi Jiro ngomong kalau ini adalah adiknya. Tapi wanita itu tak peduli. Dia bilang tak akan ngasih ampun pada semua iblis yang ada. Tomioka nyuruh Jiro memaksa badannya buat membawa Nezuko pergi. Jiro pun segera menurut dan berlari menjauh. Wanita bernama Kocho itu tidak mau kehilangan. Dia mengejar ke arah Jiro dan Tomioka pun mengikuti. Jiro yang berusaha lari tidak menyadari ada seseorang melayang di atas dan langsung menendangnya jatuh. Seorang gadis melayangkan pedang ke arah Nezuko. Untungnya tangan Jiro sempat menarik gadis itu sampai terdorong ke belakang. Jiro menyuruh Nezuko lari pergi. Sedangkan gadis tadi langsung meng-KO Jiro dengan tendangan tumit. Gadis itu mengejar Nezuko. Tapi adik Jiro tersebut berubah jadi versi kecil dan dengan lincah menghindari semua serangan tersebut. Si gadis juga bingung. Kenapa iblis di depannya ini cuma menghindar dan tidak menyerang balik. Sedangkan Tomioka berhasil menghentikan Kocho. Tapi wanita itu masih berniat melawan. Saat tahu-tahu ada suara gagak terdengar nyaring. Sebuah perintah baru sudah dikeluarkan. Mereka harus membawa Jiro dan Nezuko ke markas dalam keadaan hidup. Muncul juga dua anggota Kakushi atau pasukan pembersih. Mereka bertugas membantu membawa para korban pertarungan. Besok paginya di sebuah tempat, Jiro terbangun dan di hadapannya sudah berdiri 6 orang pemburu iblis yang menatap ke arahnya. Mereka adalah para pemburu iblis terkuat yang disebut pilar. Ada Rengoku Kyojo, pilar api, Usui Tengen, pilar suara, Kanroji Mitsuri, pilar cinta, Himejima Kyome, pilar batu, Tokito Muchiro, pilar kabut. Seorang Kakushi menyuruh Jiro agar bersikap sopan. Satu orang pilar duduk di dahan pohon. Iguru Ubanai, pilar ular. Di samping ada Tomioka Gyu, pilar air, dan Shinobu Kocho, pilar serangga. Kocho ngomong kalau Jiro akan diadili karena melindungi sosok iblis. Tapi bocah itu kembali menjelaskan kalau Nezuko adalah adiknya dan dia tidak pernah menyerang manusia. Iguru ngomong kalau alasan itu tetap tidak bisa diterima. Lalu muncul satu orang yang membawa kotak Nezuko. Pria dengan bekas-bekas luka di wajah. Namanya Shinosugawa Sanemi, sang pilar angin. Sanemi menghunus pedangnya. Jiro terkejut bukan main karena orang itu menusuk kotak dan menembus sampai pada Nezuko. Dengan tangan terikat di punggung, Jiro berlari menyerbu ke arah Sanemi. Bocah itu berhasil meloncat dan mendaratkan benturan kepala kerasnya pada si pilar angin. Tanpa takut, Jiro berteriak marah pada Sanemi yang terjatuh ke tanah. Sang pilar angin itu berdiri sambil menghunus pedang dan berkata akan menghabisi Jiro. Tapi segera terhenti pas ada pemberitahuan kalau tetua sudah datang. Dari dalam rumah besar muncul satu orang
memakai hiyori putih dengan corak api di bagian bawahnya. Jiro kaget melihat sebagian wajah orang itu yang seperti terinfeksi sesuatu. Sanemi bergerak cepat mendorong kepala Jiro agar menunduk ke tanah, bersama dengan 9 pilar yang juga membungkuk hormat pada sang tetua. Sanemi yang pertama bicara, mempertanyakan kenapa Jiro dan Nezuko yang iblis itu dibawa ke markas pemburu iblis ini. Tetua menjawab kalau dia sudah mengizinkannya. Himejima ngomong dia tidak paham keputusan itu. Tengen juga menolak. Tokito tampak cuek saja, sedangkan Kojo dan Tomioka diam tak berkomentar apa-apa. Lalu tetua meminta putrinya membacakan sepucuk surat. Disebut kalau surat itu dari mantan pilar, Urokodaki, yang minta maaf karena membiarkan Jiro membawa Nezuko. Tapi dia memastikan selama 2 tahun Nezuko tidak menyerang manusia sama sekali. Bahkan disebutkan kalau kedepannya nanti Nezuko kedapatan menyerang manusia, maka Urokodaki, Tomioka, dan Jiro akan melakukan seppuku alias bunuh diri sendiri sebagai permintaan maaf. Jiro terperanjat. Urokodaki dan Tomioka sampai segitunya melindungi Nezuko. Sanemi tetap tidak terima karena tidak ada jaminan Nezuko tidak akan menyerang manusia nantinya. Tetua jawab memang tidak ada jaminan, tapi satu fakta yang ada, selama 2 tahun terakhir Nezuko benar-benar tidak memangsa manusia. Bahkan sampai ada 3 orang yang berani menjaminnya. Sanemi yang kalah debat langsung mengiris lengannya sendiri, meneteskan darah ke kotak Nezuko. Ia bilang akan menunjukkan jati diri iblis yang sebenarnya dengan memancing Nezuko keluar pakai darahnya sendiri. Iguro bilang iblis tidak akan keluar di bawah sinar matahari. Sanemi langsung melesat membawa kotak Nezuko ke dalam rumah yang tidak terkena sinar matahari. Dia kembali menusuk Nezuko lalu membuka paksa kotak tersebut. Semua orang tampak penasaran melihat Nezuko yang muncul dengan tatapan kesal pada Sanemi. Sanemi menyodorkan lengannya yang bercucuran darah. Dia yakin jiwa iblis Nezuko pasti akan langsung bergolak melihat darah segar. Jiro marah dan panik. Adiknya seperti dijebak. Dengan kekuatan mengejutkan, dia merobek tali pengikat di kedua tangan. Tomioka mencegah Iguro yang berniat menahan Jiro. Sedangkan bocah itu berlari ke arah rumah. Dia berteriak keras memanggil nama Nezuko. Tahu-tahu berbagai ingatan di masa lalu berkelebat di kepala Nezuko. Dia lalu buang muka, seolah menunjukkan kalau dirinya menolak apa yang ditunjukkan sama Sanemi. Sang tetua ngomong kalau barusan adalah bukti. Nezuko sampai hari ini tidak terpancing darah seperti iblis-iblis lainnya. Tapi bukan berarti Jiro dan Nezuko diterima begitu saja. Dia minta agar kakak beradik itu juga berperan aktif dalam memburu iblis. Jiro segera menjawab kalau dia siap menuruti perintah tersebut. Dia janji akan mengalahkan Kibutsuji, bos dari para iblis. Tapi mukanya memerah, malu pas tetua bilang, buat saat ini tentu Jiro tak akan sanggup. Dia harus masih banyak berlatih dulu. Terlihat Kanroji dan Kojo tertawa kecil melihat kekonyolan Jiro. Tapi itu juga meredakan atmosfer tegang sebelumnya. Kojo minta izin agar Jiro dan Nezuko dibolehkan tinggal di tempatnya. Setelah izin diberikan, 2 kakushi muncul dan membawa Jiro juga Nezuko pergi dari situ. Keduanya membawa Jiro ke sebuah rumah besar yang mirip villa. Di situ ada seorang gadis bernama Kanao Suyuri. Orang yang sama yang kemarin menendang Jiro sampai pingsan. Selain itu ada juga gadis lain bernama Aoi Kansaki yang nyuruh Jiro dibawa ke ruang perawatan. Yang mana ternyata ada Zenitsu yang lagi histeris karena tidak mau minum obat. Aoi langsung memilih Zenitsu agar jangan rewel. Zenitsu cerita ke Jiro kalau efek racun iblis bikin 2 tangan dan kaki Zenitsu menciut dan dia harus minum obat pahit itu kalau mau sembuh. Di sebelahnya juga ada Inosuke yang tampak tenang dengan topeng babinya. Akhirnya Jiro kembali bersama 2 temannya itu lagi, meski dengan kondisi sama-sama jadi pasien. Sementara itu, tetua sedang melakukan pertemuan dengan para pilar, membicarakan gerakan pasukan iblis yang semakin intens.
Sembilan pilar itu ditugaskan menggencarkan kembali pemburuan iblis sampai menemukan musuh besar mereka, Ikut Suci Musang.